Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam setiap kehadiran akan membawa satu perubahan yang besar dalam hidup kami. Kami mau mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang gembur. Waktu benih-benih kebenaran dibagikan, maka itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Satu kehormatan bagi kita wanita-wanita yang luar biasa. Hari ini kita akan memasuki sesi 3 dan 4. Kita akan dilayani oleh yang pertama Dr. Gigi Ane Karamoy. Khusus beliau bergerak di dalam kesehatan mulut dan gigi. Beliau akan menerangkan, menjelaskan betapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian yang kedua, kita akan dilayani oleh Dr. Stephanie Pangau. Beliau adalah seorang dokter yang bergerak di bidang kesehatan wanita dari sudut pandang rohani. Beliau ditemani oleh Dr. Jane sebagai asistennya. Tanpa membuang waktu lagi, kami mengundang untuk Dr. N. Karamoy, Dr. Stephanie, dan Dr. Jane untuk dipersilakan ke depan. Kita sambut dengan tepuk tangan kepada wanita-wanita yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan hari ini. Haleluya. Selamat pagi, ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh ketemu di sini bukan satu kebetulan, tapi bukan oh ya kita punya rencana, tetapi yang benar adalah Kristus yang mengatur semuanya untuk kita. Kali ini saya dadakan disuruh jadi moderator. Itu pendapat jujur, tetapi puji Tuhan jadi moderator, gitu ya. Nama saya Dr. Jane Tolsea. Saya pensiunan Kementerian Kesehatan dan saya bersama Dr. Stephanie Pangau, Lahu Duita. Kami sama-sama di bidang pengendalian penyakit. Jadi kalau nanti mau tanya penyakit boleh. Kalau kami tahu, kami jawab. Kalau enggak, ya sama-sama cari di Google. Oke, jadi kali ini pertama nanti Dr. An akan membawakan tentang kesehatan mulut dan gigi. Ya, kemudian yang kedua nanti akan dibawakan oleh Dr. Stephanie, perempuan dengan karakter Kristus dan aborsi. Masih bertanya? Nanti kita tunggu. Jangan tanya dulu tentang aborsi. Nanti ada waktunya. Oke, kita tanpa menunggu waktu berlalu, kita minta kesediaan Dr. An. Dr. Gigi Ane Karamoy, beliau adalah alumni dari FKG, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Bandung. Jadi bayangin dari Bandung ke Bali, datang ke Jogja, betul ya? Oke, Dr. An, kita persilakan. Saya bersyukur, mungkin bapaknya sedikit jadi tetap harus disampaikan. Saya bersyukur ada di sini bersama saudara-saudara kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Perkenalkan, mungkin ada beberapa yang belum tahu, saya adalah istri dari Bapak Penatua Timotius Karnadi yang ada di Bali. Saya bersyukur menjadi satu keluarga Kristus, tubuh Kristus di GBI Jalan Suci, dan kami melayani di hari saya. Puji Tuhan. Pada
sesuatu yang terkadang tidak menjadi perhatian kita semua. Terlebih saya senang kepada ibu-ibu karena katanya hatinya rumah tangga itu ada di ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya marah-marah aja, suasana di rumah nggak enak. Kalau ibu-ibunya bernyanyi, sukacita, sembuh, sehat, rumah tangga itu menjadi nyaman dan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit yang saya rasa kita semua mungkin juga sudah tahu, tetapi kita hanya akan mengulanginya. Mari kita mulai ya. Tadi itu video itu banyak sekali foto-foto saya juga kaget karena anak saya bikin. Saya bilang, kenapa mau pasang foto mama banyak-banyak situ? Biar aja kata dia gitu ya. Jadi perkenalan singkat tentang saya itu tadi terlalu banyak foto saya bilang, dan itu foto waktu saya masih langsing. Jadi agak berubah sedikit. Kalau ibu-ibu lihat di sana dan asli kenapa berubah ya sudah. Mari. Ini adalah keluarga. Kebetulan saya ikut KB setelah menikah dengan Pak Karnadi. Jadi KB bukan keluarga berencana, tapi keluarga tak berencana besar sekali. Anak saya ada 5 sekarang ya. Anak saya ada 5 dan ini sudah menikah, jadi sudah punya istri lagi, jadi 6 anak saya tambah cucu lagi 2. Jadi kami kemarin pergi ke Lawang, bersepuluh lah anggota keluarga kami dengan anak cucu dan mantu ya. Ini 2 anak lagi, jadi kami punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada kesempatan ini saya akan ceritanya kesehatan gigi dan mulut serta kaitannya dengan penyakit sistemik. Tentunya dalam menunjang kita punya pelayanan ya. Kita semua adalah hamba-hamba. Bapak Ibu, ibu-ibu terkasih, apa saja yang ada di rongga mulut? Rongga mulut memiliki banyak bagian. Ya, kita semua tahu. Di antaranya ada gigi, lidah, bibir, langit-langit, gusi, kelenjar ludah, dan amandel. Nah, ini gigi. Gigi fungsinya untuk memotong dan menghaluskan makanan. Gigi terdiri dari gigi seri yang di depan, kemudian ada gigi taring di belakangnya, ada gigi geraham depan, dan ada gigi geraham belakang. Yang sering dilupakan, saya pernah pergi ke Papua, kebetulan banyak sekali ibu-ibu di Papua ini. Saya bertemu dengan bapak-bapak yang salah menggunakan fungsi gigi, sehingga itulah saya tulis di sini. Jadi dia pegang botol, kemudian dia buka itu botol pakai gigi. Nah, itu fungsi yang salah Bapak Ibu ya. Gigi itu hanya untuk memotong dan menghaluskan makanan. Kemudian lidah. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, ibu-ibu. Kelihatan nggak ya dari sini? Sorry. Lidah itu membantu gigi menggerakkan makanan saat pengunyah. Kadang kita nggak sadar, kita masukin makanan terus kita tidak tahu fungsi lidah. Padahal fungsi lidah itu untuk menggerakkan dia makanan ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri begitu ya. Kemudian membantu mengeluarkan suara dengan jelas, membantu mencari dan mengambil sisa makanan yang terselip di antara gigi. Ini Tuhan, ini luar biasa kalau kita belajar fungsi-fungsi itu ya. Dan di dalam lidah itu ada papil-papil yang bisa rasakan rasa manis, rasa asin, rasa pedas, sehingga semua memiliki sensor. Dia itu cuma sekecil saja, tetapi amat sangat berdampak. Kemudian melindungi tubuh dari penyakit. Tetapi kita juga tahu bahwa apa? Bahwa lidah ini bisa mendatangkan berkat, tetapi bisa mendatangkan kutuk. Nah, itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan menggunakan lidah ini untuk hal-hal yang mendatangkan kutuk ya. Dengan lidah yang begitu kecil bisa membunuh orang dan membunuh karakter orang ya. Sekarang mungkin bukan hanya lidah, tetapi apa yang dalam pikiran kita sampaikan di Facebook, kita sampaikan di status. Saya punya jemaat Bapak Ibu Saudara, saya bisa tahu kapan dia sedang ribut dengan suaminya atau kadang dia sedang marah dari anaknya. Itu dari status. Dan itu amat sangat tidak baik. Amat sangat tidak baik. Mari kita pergunakan bahasa komunikasi ini, alat komunikasi lidah ini untuk menyampaikan kata-kata berkat. Ya, jangan sampai tetangga sebelah tahu ini tanggal 22 itu dari Facebook, ya, dari status. Ribut dengan suami dari status, ribut dengan anaknya nakal dari status. Tetangga sebelah mencuri makan kita pasang di status lagi ya. Nah, ini fungsi
fungsi lidah Bapak Ibu Saudara. Kemudian bibir mendeteksi suhu dan tekstur makanan, berperan penting dalam proses komunikasi, menjaga agar makanan tetap berada di dalam mulut saat dikunyah. Karena waktu yang diberikan terbatas, jadi mohon maaf kalau saya langsung campur ya. Bibir ini dia mendeteksi suhu dan tekstur makanan. Saya punya pengalaman di dalam praktek. Ada satu pasien yang cerita, tadinya cuma cerita selewat aja. Dia bilang begini, dok, anak saya selalu flu. Saya bilang kenapa? Padahal saya udah kasih vitamin, saya kasih apa. Tuhan kasih hikmat. Kita kalau praktek bersama Tuhan, Tuhan sering kasih hikmat. Ini pasien harus didoakan, ini pasien pasti ada sesuatu. Ini kita bicara, dan itu biasanya. Kemudian saya tanya, anaknya umur berapa Bu? Dia bilang anaknya umur 1 tahun. Boleh nggak babysitternya dibawa? Karena ini orang kaya. Babysitternya dibawa. Coba saya bilang, saya mau tanya sama babysitternya. Berapa hari kemudian babysitternya datang. Dikiranya mau ditanya apa yang mau dikasih. Tapi saya bilang, saya mau periksa mulutnya. Ternyata Bapak Ibu, di dalam mulut babysitternya itu banyak sekali karang gigi. Dan apa yang dilakukan ketika dia menyuapi makan? Dia apa? Tempel di bibir dan dia tiup. Jadi Bapak Ibu ingat, ini yang sering terjadi di Indonesia sih. Mau kasih makan anak, mau kasih makan bayi yang masih sehat dijilat dulu. Boleh. Dia pindahkan itu semua bakteri, penyakit, ribuan, jutaan bakteri, virus dikasih masuk di mulut bayi. Ingat ya, ini sering sekali anaknya sering flu. Saya nggak ada babysitter dong, mari omanya itu, omanya, opunya, mbahnya, utinya lah dari kampung, mari datang. Saya periksa dulu. Ternyata betul ada pertukaran penyakit. Ya, ini juga ya sekalian saya ceritakan. Bapak Ibu Saudara, saya itu hamba Tuhan. Saya sekolah Alkitab juga. Dan sebagai dokter gigi ini saya beruntung. Saya lebih beruntung daripada dokter Jen dan dokter Stevie. Kalau mereka khotbah pastinya cuma dengar. Kalau saya suruh dulu buka mulut baru saya khotbah, mereka nggak bisa jawab. Karena saya pegang bor sambil saya khotbah. Jadi mereka nggak berani. Kalau Stevie masih boleh bantah ya, pasiennya masih boleh bantah. Saya dulu di Bogor sebagai kepala puskesmas, itu daerah 90% itu Islam ya di sana. Mereka saya kepala puskesmas suka kunjungan. Ketika saya bertobat berapi-api, kadang pasien-pasien itu ya saya harus punya hikmat menyampaikan sama mereka bahwa Kristus itu Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi caranya Bapak Ibu yang nggak bisa ditiru itu, mereka tidur buka mulut pegang bor baru saya khotbah, itu yang tidak bisa ditiru. Itu teknik dokter gigi ya. Oke, lanjut. Langit-langit ya, kita punya langit-langit Bapak Ibu ya. Di dalam rongga mulut itu namanya langit-langit terbagi dua, ada palatum durum dan palatum molor. Palatum durum bagian depan dan palatum molor bagian belakang. Sehingga kalau anak-anak dikasih makan terlalu banyak, terlalu besar, saya suka lihat itu kalau di Sumatera Utara. Nah, saya kemarin ketemu dengan ibu-ibu dari Sumatera Utara ya, suku dari Sumatera Utara itu kalau menyuapi anak-anak itu saya suka kaget. Anak masih kecil nasinya itu kayak orang makan untuk opung-opung ya, ditelan sini ya, sehingga anak-anak suka apa? Mau muntah karena nasinya menyentuh dari palatum durum. Palatum molor di bagian belakang. Nah itu kita juga mesti jangan terlalu banyak dulu kasih anak-anak makanan di mulut ya, karena belum selesai dikunyah, belum narik nafas lagi, belum lagi menelan ya. Sebelum saya datang sini kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum saya datang, kami ada peristiwa duka di Denpasar. Ada suatu teman pelayanan, dia datang tamu hamba Tuhan juga dari kota lain. Kemudian mereka makan rambutan. Nah si tamu ini dengan penuh kebaikannya mengupaskan rambutan, dikasih ke anaknya umur 3 tahun. Anak umur 3 tahunnya belum bisa membuka itu, akhirnya itu biji ketelak dan akhirnya meninggal si anak teman kami ini hanya gara-gara makan makan rambutan dan bijinya masuk. Itu karena sambil makan katanya si anak ini sambil mau bercerita dengan si tamu ini. Tamunya amat sangat menyesal, tapi ya bagaimana ini bukan sebuah kesengajaan begitu ya. Nah ini langit-langit.
Langit-langit juga memisahkan rongga mulut, rongga hidung, mengontrol jalannya nafas, dan mencegah makanan naik ke hidung. Bapak Ibu pernah lihat orang sumbing ya? Nah, kita bisa tahu kalau suara itu berubah karena di sana ada resonansi, ada suara. Kalau orang sumbing biasanya langit-langitnya itu terbuka sehingga suaranya ada beberapa konsonan, ada beberapa vokal yang tidak bisa disampaikan dengan baik sehingga suaranya berbeda. Ya, walaupun bibirnya sudah dioperasi, tapi kalau langit-langit belum dioperasi, suaranya juga berbeda. Dan itu langit-langit dia mencegah makanan untuk naik ke hidung. Ya, ini juga sehingga kalau makan tidak boleh sambil berbicara. Kemudian ini kelenjar ludah. Kelenjar ludah fungsinya dia juga menghasilkan enzim amilase yang berfungsi mencerna karbohidrat. Bukan hanya mencerna karbohidrat, saya cuma tulis satu poin di sini, tapi banyak sekali. Dia banyak sekali mencerna. Kemudian yang unik dan luar biasa, salah satu kandungan yang terdapat di dalam air liur itu ada namanya lisosim. Ya, ibu-ibu pernah lihat kalau misalnya ada kucing, ada luka di tubuhnya dia jilat ya? Pernah lihat ya, anjing dia pernah lihat? Itu keajaiban Tuhan. Itu keajaiban Tuhan. Lisosim itu adalah enzim yang dihasilkan dari air liur di dalam rongga mulut yang dapat mencegah bakteri. Ya, dia berfungsi juga seperti obat, ya, anti infeksi. Jadi sebetulnya kalau di kampung dulu waktu saya kecil, saya kalau luka di tangan itu refleks. Pernah nggak begitu kejepit kita langsung refleks? Sebetulnya saya sih merasa itu naluri yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tetapi sekarang kalau rongga mulut kita kotor, kita jilat, yang ada bukan sehat Bapak Ibu Saudara ya. Yang ada penyakitnya jadi masuk ke luka itu. Nah, infeksi. Tetapi sebetulnya kalau ibu-ibu giginya bersih, tak ada lubang, tak ada infeksi, ya, tak ada yang lain-lain. Kalau ada luka, misalnya kena pisau sedikit, gitu ya, itu bisa sembuh. Itu keajaiban yang Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita. Tuhan menciptakan kita sempurna ya dengan caranya. Kemudian ini amandel. Amandel berperan penting sebagai sistem pertahanan pada tubuh. Amandel itu yang ada di kanan kiri Bapak Ibu ya. Ini yang di kanan dan kiri kita. Ini amandel. Sering amandelnya sudah besar karena infeksi. Ya, anak-anak kecil sekarang hampir semua. Teman saya mengadakan penelitian waktu dia mengambil S2. Penelitian ternyata hampir kurang lebih sekitar 35 bahkan sampai 45% di daerah tertentu anak umur 6 tahun amandalnya sudah besar. Diperiksa karena terlalu banyak makan ciki-ciki. Siapa yang sama cucunya suka kasih ciki-ciki? Ini anak tuh suka kasih ciki-ciki. Itu akan sangat berbahaya. Ya, hati-hati. Amandel ini adalah angkatan bersenjatanya Republik of kita. Ya. Republik of Ane ini angkatan bersenjatanya itu adalah air liur, ya, adalah enzim-enzim, adalah amandel, ya, ada angkatan udara, angkatan darat. Sehingga ketika saya berada di sini, saya berbicara atau saya di pinggir jalan, saya berbicara, saya tidak sakit. Kenapa? Karena semua bakteri yang masuk itu kemudian dibentengi, dipertahankan sehingga tidak masuk ke dalam rongga tubuh sehingga kita tidak sakit. Tetapi ibu-ibu bayangkan kalau perut kita dibuka, bakteri lewat pasti kita langsung sakit. Ya, tapi rongga mulut, hidung, telinga itu Tuhan sudah ciptakan dengan sistem pertahanan yang luar biasa. Yang Tuhan mau kita hanya menjaganya, semuanya untuk kebaikan. Ya, amandel berperan penting sebagai sistem pertahanan pada tubuh. Nah, kemudian gusi. Gusi menopang gigi pada tempatnya. Dan gusi memiliki selaput lendir untuk menjaga kelembaban mulut, menopang gigi pada tempatnya. Ya, ibu-ibu, siapa yang pernah mengalami giginya turun dan kemudian dia lepas? Banyak ya? Pernah yang bertemu ya? Itu banyak ya, giginya turun kemudian lepas. Berarti ada gangguan pada jaringan ikat, ada gangguan pada pengikatan itu terjadi. Ya.
Mami papi, selamat pagi. Baik, saya lanjutkan. Sebentar tunggu mami maju. Baik, saya lanjutkan. Izin mami, saya lanjutkan. Ini kursi ibu-ibu, kemudian nah ini ya tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ada bibir, ada kursi, ada langit-langit mulut, ada pipi bagian dalam, ada lidah, ada dasar mulut. Ya, ini kondisi yang normal. Yang sebelah kanan ini gambaran dari kanker mulut, ya. Ini gambaran dari kanker mulut. Nah, baik. Lalu perawatan apa yang bisa dilakukan di rongga mulut oleh dokter gigi? Yang pertama, perawatan gusi dan jaringan penunjang gigi, ya. Contohnya dia menyembuhkan peradangan akibat penyakit lain, kuretase, mengikat gigi goyang dan lain sebagainya, itu karena kelainan pada gusi dan jaringan penunjang gigi. Ini yang dilakukan oleh dokter gigi. Ya, jadi bapak ibu kalau mengalami hal-hal ini bisa pergi ke dokter gigi. Yang kedua, perawatan yang bisa dilakukan di rongga mulut oleh dokter gigi yaitu perawatan tentunya giginya sendiri. Ya, pencegahan itu menyikat gigi secara benar. Saya di sini bukan menyikat gigi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tidak, tapi menyikat gigi secara benar. Banyak orang menyikat gigi rajin, rutin, tetapi ternyata masih tetap ada karat gigi di dalam rongga mulutnya. Kenapa? Artinya ada sesuatu yang kurang tepat, Bapak Ibu ya. Menyikat gigi, permukaan gigi itu amat sangat halus. Permukaan gigi itu tidak seperti kamar mandi kita yang perlu dikosek terlalu keras, gitu ya. Saya banyak datang, dok, ini ternyata semuanya giginya itu ada lubang. Ibu-ibu nanti bisa dicek ya. Salah satu bukti bahwa kita menyikat gigi kurang tepat itu kalau kita pegang di permukaan gigi yang menempel pada gusi itu ada lubang. Ya, itu ada lubang. Itu artinya apa? Artinya ketika ibu menyikat gigi, ibu ingat tetangga sebelah yang menjengkelkan. Nah, kasihan ya, yang menjengkelkan tetangga sebelah yang disikap keras-keras giginya ya, sehingga emailnya menjadi berlubang. Kalau sudah begitu harus segera ditambah. Kenapa? Nanti dari lubang itu sampai di saraf gigi, ibu-ibu sudah tidak punya gigi lagi nanti ya. Nah, ini menyikat gigi secara benar. Kapan menyikat gigi secara benar itu? Sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam, bukan ketika mandi pagi dan ketika mandi sore, bukan itu, tapi itu yang terjadi. Karena apa? Karena pagi mandi mau sekolah, mamanya sikatin gigi, dia pergi ke sekolah, di sekolah dia makan permen, gulanya, asamnya itu menempel sepanjang hari di mulut. Kemudian makan sore, mandi sore, kita menyikat gigi. Kemudian sesudah itu kita makan malam, kemudian sisa makanan kita bawa tidur saya buat besok biar ada sisa doa yang buat besok pagi. Sepanjang malam dia menjadi bakteri dan pagi gigi berubah. Ya, jadi fungsinya tidak optimal ketika ibu-ibu hanya menyikat gigi sore hari, tetapi menyikat gigi itu justru sebelum tidur. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam air liur itu mengandung lisosin. Kalau ibu-ibu menyikat gigi sebelum tidur, ya, berarti kan dia bersih, kemudian berkumur, kemudian dia tidur. Ibu yang punya penyakit mah siapa? Ada ya ibu-ibu punya penyakit mah ya? Itu kita bisa cek.
Itu kita bisa cek di dalam rongga mulut, ya, atau di dalam kebiasaan kita bisa tahu, ya. Kemudian tadi sebelum tidur ibu tidak menyikat gigi, itu sisa makanan, sisa-sisa omong jelek 1 hari masih tersisa di situ, ya. Kemudian kita tidur, itu dibawa menjadi bakteri, menjadi asam, dan itu penyebab gigi berlubang atau apa, atau bau mulut. Kalau sebelum tidur kita sikat, kita tidur dalam keadaan rongga mulut bersih. Pagi hari kan ada air liur yang terendam, kita pakai semalaman. Ibu-ibu minum air putih ya. Ini dengan catatan mulut tidak ada lubang, ya, tidak ada lubang, tidak ada karang gigi, tidak ada peradangan gusi, semua sehat. Ibu-ibu minum dulu sebelum sikat gigi, minum. Nanti larutan yang ada di dalam air liur itu dia akan melapisi lambung dan mahnya bisa sembuh, ya. Tetapi jangan itu tadi sisa makanan masih banyak, ya. Tadi lidah yang membawa kutuk masih kotor, tidak disikat, tidak dibersihkan, pagi-pagi pasti punya penyakit mah. Ibu-ibu pergi ke dokter kulit, ya, jerawatnya banyak atau gampang mukanya kena ini. Kemudian kalau kena luka juga susah sekali sembuh. Tidak disadari, obatnya beli mahal, tetapi vokal infeksinya, kotoran di rongga mulutnya itu tidak dibuang. Obat seberapa pun tidak akan pernah berhasil, karena obatnya hanya lokal saja mengurangi peradangan di kulit, tetapi infeksinya dibiarkan di dalam menjadi vokal infeksi. Ya, ini. Kemudian kontrol 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Orang Indonesia belum dental 19 ke dokter kalau cuma bengkak dan sakit gigi, ya. Tetapi kalau di kota-kota besar 6 bulan, 1 tahun. Saya praktek di Nusa Dua, itu daerah banyak orang asing dan orang-orang pendatang. Jadi saya senang karena saya menjadi family dentist, ya. Jadi banyak sekali keluarga yang setiap 6 bulan mereka memang rombongan untuk membersihkan gigi secara rutin, ya. Itu terhindar seperti COVID kemarin, virus kemarin, influenza, itu banyak sekali terhindar. Kenapa? Karena pertahanan tadi, Republik of kita punya pertahanan angkatan udara, angkatan lautnya itu kuat, ya. Nah, membersihkan karang gigi, yang tadi saya bilang karang gigi, memberikan lapisan fluoridasi, ya. Kalau di luar negeri di air PDAM-nya itu sudah ada fluor, kalau di kita belum, ya. Fluoridasi, kemudian penanggalan ulkus garis gigi yang dalam. Jadi di gigi itu ada garis-garis yang dalam, gitu, ya, suka penyakit. Nah, ini adalah masuk di dalam kategori pencegahan, mengikat gigi secara benar, kontrol 6 bulan, ya, dan lain sebagainya. Membersihkan karang gigi, lapisan fluor, dan penanggalan ulkus garis gigi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengobatannya? Pengobatannya menambal gigi berlubang, pencabutan, gigi rusak, gigi tertanam, perawatan saluran akar, pembuatan gigi tiruan, baik yang tanam maupun yang lepasan, seperti implan dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh dokter gigi, ya. Jadi dokter gigi itu walaupun urusannya hanya di sekitar sini, Bapak Ibu, amat sangat banyak, ya. Walaupun sepertinya simpel dan jarang mendapatkan perhatian. Nah, ini pasien saya, Bapak Ibu, ya. Pasien saya pria umur 48 tahun, tapi dia belum menikah. Kemudian dia mendapatkan tambatan hati, dia mau menikah 1,5 tahun. Kemudian dia bilang setahun lagi, tahun depan. Terus dia tanya, "Dok, ini gigi saya gimana?" Dia baru berpikir kalau giginya maju mundur nih, Bapak Ibu lihat, ya. Dulu secara berpuluh tahun dia tidak pernah terpikir kalau giginya maju mundur. Nah, sekarang dia mau menikah, giginya nih maju mundur. Ini saya perbaiki dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Giginya akhirnya bagus sekali, ya. Ini memperbaiki estetika. Orang itu suka tidak menyadari, ya, kadang melihat itu ada sesuatu yang salah dengan orang ini, tetapi kita tidak tahu itu di mana yang salah. Nah, kalau kami belajar psikologi, kami juga belajar estetika, kami bisa lihat
Nah, ibu ini rahangnya sebelah kiri lebih besar. Oh, berarti dia kalau maunya cuma satu bagian. Nah, sebelah kanannya itu pasti ada gigi lubang. Nah, itu kami biasa tahu kalau memperhatikan, ya. Cuma kan saya nggak bilang ke semua orang salah. Ibu ada lubang sebelah kanan. Nanti saya ditonjok ya sama dia belum apa-apa ya. Atau ada yang cantik masih muda, tetapi dia begitu malunya dia begini. Dia punya geraham tuh rusak semua, dia cuma punya gigi depan kayak apa, kakek nenek gitu ya. Nah itu juga kelihatan ya, rahang kemudian dan lain sebagainya itu sebenarnya kelihatan. Terus bapak ibu kalau ada yang giginya juga tidak sempurna, dia tersenyum ya. Orang suka bilang sama saya, ya dokter sih enak ya giginya bagus gitu ya, tersenyum dokter ya bagus giginya bagus. Saya cuma bilang dalam hati, kamu tidak tahu yang tidak tahu sesuatu Vespa ini perbaiki gigi ini makanya bangun begini. Semua perlu perjuangan, ya. Nah, tapi ini yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ada juga whitening. Nah, di Nusa Dua itu karena banyak hotel, banyak front office, jadi mereka sering sekali orang-orang depan itu sama saya dok whitening. 1 tahun sekali mereka whitening sehingga giginya putih gitu ya. Ada lagi yang lagi musim ini veneer. Pelapisan veneer ya, kemudian crown. Veneer dan crown ini giginya ditambah. Ada gigi aslinya yang biasanya makan penyakit, bukan penyakit, memiliki penyakit sistemik sejak kecil ya, misalnya yang orang yang mohon maaf yang epilepsi begitu, dia makan obat dari kecil. Nah, giginya biasa berwarna abu-abu. Nah, sesudah gaji, sesudah pemuda, dia menjadi veneer, dilapis sehingga kelihatan cantik ya. Artis-artis itu banyak giginya pakai veneer ya. Ini pekerjaannya dokter gigi estetik. Kemudian perawatan ortodonti atau braces yang saya pasang di pasien saya ya. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Nah, ini ibu-ibu bisa lihat ya. Ini giginya ompong. Nah, berikut dia keluar dari tempat kami sudah bagus. Begini, nggak kelihatan. Ya, ini pembuatan gigi tiruan. Ini di crown, di bridge, ya. Jadi 6 gigi di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gigi yang tadi saya bilang menyikat terlalu keras. Ini yang tengah ini. Kelihatan ini semua pertemuan antara giginya sudah hitam, antara gigi dengan gusi. Ini kalau tidak ditambal sebentar lagi ini masuk ke rongga-rongga saraf dan ini akan jadi jebol. Ya, kalau jebol nanti giginya semua patah-patah, belum tua sudah tidak punya gigi. Ya, ini hasil penambalannya. Penambalan gigi depan. Ya, sekarang ada banyak sekali penambalan itu, ada banyak sekali bahan. Ya, kedokteran gigi terus bergerak sehingga semakin modern. Jadi warna gigi apapun kita bisa ikuti, ya. Nah, kemudian ini yang namanya gigi tiruan cekat atau fixed denture. Ini, nah ini dicabut, ya. Kemudian dia nggak mau pakai pasang gigi yang lepas-lepas. Kemudian kita kecilkan, kita pasang. Nah ini fixed denture ya. Ini nggak kelihatan kalau bapak ibu ketemu orangnya ya, ibu-ibu lihat, kita nggak akan tahu kalau ini sebenarnya gigi tiruan. Amat sangat mirip ya. Ini yang kita kerjakan untuk estetik ya. Fungsi estetik mengembalikan fungsi estetik dari pengobatan dan perawatan gigi. Yang berikutnya, perawatan apa yang bisa dilakukan di rongga mulut juga oleh dokter gigi? Yang keempat tadi apa? Mengembalikan fungsi fonetik. Nah ini hamba-hamba Tuhan, tolong diperhatikan ya. Coba ibu-ibu bilang S. Nah, pernah nggak sadar bahwa S itu adalah gigi depan ketemu gigi bawah dan atas? S. T. Saya ditelepon sama gembala di GBI Rock. Kalau yang tahu di mana GBI Rock itu gereja besar. Siap om, gitu. Coba itu ya, dia sebut satu nama. Om kirim pengana di sana, tolong perbaiki. Dia mau daftar singer tapi gigi depannya bolong. Bagaimana dia bisa
bisa nyanyi Yesus Kristus Raja. Kalau dibilang gigi depan bolong, hehu hihu. Coba ibu bilang te. Lidah kita menempel pada bagian depan gigi. Ya, ini yang hal-hal begini tidak pernah disadari. Saya menyanyi, saya dengar dia punya lagu. Kenapa dia mulai dia bersuara bagus, tapi kenapa fonetiknya tidak jelas? Ternyata karena ada gigi-gigi yang sudah tidak ada, itu mengganggu bunyi yang dihasilkan. Ya, bunyi berubah, betul. Ya. Coba kalau mau bicara Yesus Kristus itu, kalau tidak ada gigi, Yesus, semua berdosa, tidak boleh menyebut nama Tuhan dan tidak hormat, katanya. Oh, bagaimana itu kenyataannya? Akhirnya sesudah saya rawat kurang lebih sekitar 4 minggu, saya kembalikan, saya telepon Om, gigi Pak ini sosial untuk bernyanyi memuliakan Tuhan. Bagus dia bilang, ya. Jadi saya dikembalikan. Ada 2 orang yang diperbaiki sehingga fungsi fonetik ketika dia menjadi WL, ketika dia menjadi singer, suara yang dihasilkan juga jadi berkah. Ya. Mengembalikan fungsi fonetik. Nah, kelengkapan dan kesehatan rongga mulut berpengaruh terhadap fungsi fonetik. Kemampuan dalam berbicara sangat tergantung dari kondisi tersebut. Misalnya menyebut huruf B itu bibir, ya, B bibir dengan bibir, kemudian huruf T beradunya lidah dengan gigi depan, huruf S pengaturan gigi dengan gigi depan, ya. Ini diperhatikan. Nah, ini sekarang kita kembali. Apa sih? Ini yang kadang tidak diketahui secara orang-orang umum. Apa sih yang tanda-tanda dalam rongga mulut kolerasinya dengan penyakit sistemik? Ya, ini amat sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Ini amat sangat berhubungan dan berpengaruh. Yang pertama, penyakit jantung. Kesehatan gigi yang buruk dan infeksi dari mulut, bakteri dapat masuk ke dalam aliran darah. Ketika masuk ke dalam aliran darah, dia dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Peradangan pada pembuluh darah dapat menyebabkan si pembuluh darah menjadi lebih rentan dengan elastisitas yang berkurang dan plak menempel di situ sehingga terjadi aterosklerosis. Sehingga kadang-kadang aterosklerosis yang terjadi menyebabkan kegagalan jantung atau serangan jantung. Jadi kalau di luar negeri orang mau pasang ring, mau pasang pen apakah, itu selalu berkolerasi dengan dentis. Kalau saya dulu waktu kuliah di Unpad itu selalu dikonsulkan dulu. Tetapi saya lihat di kota-kota lain tidak, operasi saja. Ya, kalau sebetulnya kalau kemarin saya belajar juga di Malaysia, di Penang, mereka itu terintegrasi. Kalau ada orang mau operasi jantung, dia periksa dulu, harus konsul ke dokter PHT, dia harus konsul dulu ke dentis. Ada nggak pengaruh infeksi daerah situ? Karena ini berhubungan dengan infeksi yang menyebar. Ya, Bapak Ibu bayangkan segala makanan, segala apapun masuk dari rongga mulut, orang tidak perhatikan, dipikir tidak ada hubungan dengan kesehatan sistemik. Ini sangat berhubungan. Ya, nah, penyakit jantung, ya, aterosklerosis menyebabkan pengerasan dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, sedangkan stroke dapat menyebabkan kerusakan otak. Ya, jadi perhatikan, ini yang jarang diperhatikan orang Indonesia, ya, penyakit jantung. Yang kedua, diabetes mellitus, penyakit gula. Ini penyakitnya, kalau di Manado dulu penyakit hamba Tuhan, Kak. Karena makanan enak kasih ke pendeta dulu, sama dengan menyerahkan dulu penyakit dulu sama hamba Tuhan. Baru tuh yang tidak enak sehat dimakan sama jemaah. Jadi pendeta-pendeta di Manado dulu saya pelayanan di sana hampir semua kalau nggak kolesterol tinggi, gula tinggi, apa satu lagi, semua tinggi ya, Mam. Nah, karena semua yang enak kasih dulu ke pendeta. Ya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus paling sering terdeteksi dalam rongga mulut.
Diabetes mellitus dapat meningkatkan penyakit periodontal, infeksi gusi, ya, karies, kesulitan penyembuhan luka mulut, mengganggu kemampuan mulut melawan infeksi dan memperlambat penyembuhan, ya. Penyakit gula yang terjadi itu, ya, diabetes mellitus yang terjadi amat sangat berdampak. Gigi goyang semua, gusinya mudah berdarah, ya, giginya mudah lepas, luka di situ gampang. Tentunya pertahanan kesehatan dalam tubuh amat sangat berkurang. Satu hal yang mungkin saya tidak tulis di sini, Bapak Ibu, ya. Saya pernah dengan tim saya kebetulan di ada pelayanan wanita juga, saya ikut peduli. Ini mohon maaf keluar dari konteks gigi, ada bapak-bapak tidak apa-apa, ya. Ibu-ibu yang di rongga mulutnya ada gejala-gejala diabetes mellitus, ya, mereka juga mengalami keputihan, ya, kemudian mengalami bau pada vagina, ya, dan banyak suami-suami juga mengalami akhirnya tidak puas. Memang itu bukan hal yang paling penting dalam rumah tangga, tetapi ingat itu cukup penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya punya teman, ini mohon maaf, hamba Tuhan. Kita tuh suka pergi ke daerah, rapat daerah tuh minggu pertama. Teman-teman gak ada yang mau pergi dengan ibu ini. Kenapa? Karena minggu pertama itu dia jadwal haid, dan kita semua teman-teman sudah tahu. Karena kalau satu mobil dengan dia, kita semua malu. Bayangkan, itu mengerikan. Ini mungkin yang tidak diungkapkan dalam pembicaraan-pembicaraan umum, tetapi karena ini seminar dan ibu-ibu saya pikir layak tahu, ini harus saya ungkapkan, ya. Jadi kalau minggu pertama kita mau pergi kemana, satu mobil, semua cuma bantu dulu. Ibu itu mau masuk mobil mana? Itu masuk mobil mana? Dia duduk situ, semua lari ke mobil ini. Karena itu memabukkan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata mabuk itu bukan cuma karena minum bir, ya. Dan itu ibu gembala. Orang bilang, aduh kalau itu si bapak sampai kurus begitu. Ini pembicaraan kita, ya. Karena ibunya kalau minggu pertama itu benar-benar memusingkan mobil. Dia nggak tahu dan gak ada yang berani kasih tahu. Mereka suruh saya kasih tahu, saya juga ragu-ragu, ya. Saya takut juga saya dimusuhin sama dia, gitu, ya. Saya juga ikut lari saja ke mobil yang lain kalau udah dari mobil aja. Itu diabetes mellitus, ya. Ini segera diperbaiki juga, rongga mulut diperbaiki, pola makan diperbaiki, ya, agar kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa yang sehat. Wanita yang sehat akan menghasilkan generasi yang sehat. Dan kalau kita tidak sehat, boro-boro kita memperhatikan anak, ya. Ini kemudian diabetes mellitus menyebabkan juga penyakit periodontal, diabetes yang tidak terkontrol, resiko penyakit periodontal. Nah, ibu-ibu juga banyak yang kadar gula darah tinggi, memperlambat penyembuhan luka sehingga gusi menjadi rentan terhadap infeksi. Nah, ibu-ibu, siapa yang kalau sikat gigi ada berdarah? Coba itu diperhatikan. Pasti ada sesuatu di situ. Sebelum itu tambah parah, main ke Bali nanti saya cek. Ya, saya udah undang ibu-ibu nih dari Sumatera Utara, ayo Bu main ke Bali. Nah, nanti kalau sempat misalkan waktu dalam perjalanan main di klinik saya cek dulu, ya. Dan dari Papua kalau main ke Bali hubungi saya, nanti kita aturkan jalan-jalannya, sisanya kita cek. Saya banyak dapat tamu, banyak dapat pasien dari Timor Leste, dari Papua, ya, karena penerbangan ke Bali lebih mudah dari mereka. Dari Australia karena pelayanan di sana pengobatan mahal, jadi mereka turun di Bali, kemudian Nusa Dua kami tinggal di klinik kami di Nusa Dua, ya, diperiksa secara umum. Kemudian gigi berlubang. Penderita diabetes juga lebih rentan mengalami karies karena kadar gula darah yang tinggi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bakteri dalam rongga mulut untuk memecah gula dan menghasilkan asam yang kemudian merusak lapisan email gigi. Begini diterangkannya. Ibu-ibu kalau bangun pagi belum makan apa-apa, kemudian minum teh manis, ya. Daerah mana ya itu kalau kasih gula? Waduh, 1 kilo mungkin cuma 3 hari itu, ya. Airnya segini, gulanya segini. Sesudah itu ditambah lagi Bika Ambon, berarti di Sumatera Utara sih. Ditambah lagi dadar gulung lagi.
Sesudah itu makan belum sikat gigi, mulut terasa asam. Itu karena apa? Karena gula bereaksi dengan air liur menghasilkan asam. Nah, itu yang tadi saya bilang. Sesudah itu berjalan 1 hari, ketemu McD lagi, makan lagi McD, kemudian ayamnya lift tak kumur juga, ditaruh buat besok saya, karena McD jauh di kampung, nggak ada di situ. Itu menumpuk asam, ditambah lagi kita diabetes, itu gigi menjadi rentan, terjadi lubang. Saya sudah sikat gigi, dok, sikat giginya kapan? Mandi pagi sebelum sarapan, dan lagi mandi sore sebelum makan malam. Nah, itu yang tadi saya bilang kurang tepat. Ya, jadi sebelum tidur terutama. Kalau siang kita masih ngomong, dia masih ada self cleansing, ada kemampuan air ludah, mulut, lidah itu membersihkan ngomong. Tapi kalau mau tidur itu kan enggak. Ya. Nah, ini juga menyebabkan gigi gampang sekali berlubang. Ya. Tapi karang gigi juga dipengaruhi banyak faktor, Bapak Ibu ya. Selain juga sisa makanan, kemudian teknik menyikat gigi yang kurang tepat, tetapi juga kekentalan air liur. Jadi setiap orang memiliki kekentalan air liur yang berbeda. Ya, air liur yang kental lebih mudah terbentuknya plak dan karang gigi dari otak mulut. Kemudian berikutnya, nah ini juga gangguan penyembuhan luka. Kalau ada pasien saya lihat di dalam rongga mulut begini, waduh. Saya langsung ucapin, saya tanya dulu, Ibu ada diabetes? Kan? Tidak ada dok. Tapi saya lihat tanda-tanda di dalam rongga mulut. Coba Ibu tolong cek dulu gula darah 3 hari baru kembali sama saya ya. Bisa kasih dulu obat, nanti datang sore hari dia WA sama saya, dok betul ternyata saya diabetes. Nah, itu dokter gigi banyak juga yang tidak teliti, mau cabut-cabut saja. Banyak sekali kejadian ya, kemarin ada yang dicabut katanya, kemudian 2 hari kemudian meninggal, luka perdarahan dan lain sebagainya. Tapi ya tidak usah ditakuti, ibu-ibu kalau memang harus dicabut ya kita cabut, kalau harus kita rawat ya kita rawat, nggak usah takut ya. Ini penyembuhan lukanya juga ini sulit sekali sembuh ya, jadi luka yang terjadi sulit sembuh. Kemudian gigi goyang, diabetes dapat menyebabkan pembuluh darah menebal yang mengganggu aliran nutrisi dan darah ke gusi dan tulang yang menumpak gigi, sehingga gigi menjadi lebih rentan untuk goyang dan lepas. Gigi goyang, ya. Nah, kemudian ini gangguan kelenjar ludah. Penderita diabetes terkadang mengalami penurunan produksi ludah yang dapat menyebabkan mulut menjadi kering dan meningkatkan risiko infeksi serta kerusakan gigi. Biasanya orang diabetes kering, bukannya minum ya, minum terus, dan dia malah banyak kencing sehingga air itu sekresi air ya, ekspresi juga itu juga terganggu ya, sehingga biasanya dia kering juga di lubang. Nah, ini juga menyebabkan self cleansingnya kurang karena air liurnya sedikit, menyebabkan akhirnya karang gigi, menyebabkan akhirnya berlubang, menyebabkan akhirnya bakteri bertumbuh, menyebabkan akhirnya apa? Ketika meniup makanan buat anak tadi, dikasih, memindahkan penyakit kepada anak yang kita rawat atau cucu kita yang kita suapin tadi. Ya, padahal dia tidak menyadari bahwa anaknya kenapa flu terus karena bakteri yang ada dari mamanya, dari opusnya, dari neneknya, semua dipindahkan ke anak. Ya, gangguan kelenjar ludah. Kemudian penyakit lain yang berhubungan dengan rongga mulut itu juga penyakit ginjal. Infeksi atau peradangan di rongga mulut dapat menyebabkan peradangan pada bagian tubuh lain termasuk ginjal dan sebaliknya. Penyakit ginjal dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Ya, kalau sekarang amat sangat panjang, tetapi ginjal itu dia amat sangat berperan bagi tubuh dalam penyaringan, ya, menyaring. Kenapa sih Bapak Ibu kalau kita ke periksa lab, pernah periksa lab ya? Diperiksanya dari mana? Dari air kencing, dari urin, ya, dari urin. Karena apa? Di situ dapat diketahui gangguan yang terdapat di ginjal, ya. Nah, ini juga amat sangat harus kita perhatikan.
ya. Ada yang sampai harus cuci darah, ya. Ada yang banyak sekali faktor, ya. Karena waktu kita terbatas, jadi saya cepat aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Penyakit ginjal, kemudian ini beberapa poin penting mengenai hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan ginjal. Infeksi dan peradangan rongga mulut, infeksi gigi seperti karies, itu lubang gigi, radang gusi dapat menyebabkan bakteri menyebar ke seluruh tubuh termasuk ginjal dan memicu peradangan. Ya, ini bakteri dari rongga mulut ya, Bapak Ibu ya. Saya sering sekali dapat konsul dari dokter kulit, dokter jantung, sama dokter ginjal, ya, dokter penyakit dalam. Kalau mereka kenapa ini sudah dikasih obat sekian lama tapi nggak pernah sembuh, sulit sembuh, dapat konsul dari dokter penyakit dalam, ya. Kemudian penyakit ginjal dengan rongga mulut juga, nih pasien dengan penyakit gagal kronis ginjal (PGK) sering mengalami masalah pada gigi dan mulut seperti mulut kering, ya, serostoma, pembesaran gusi dan peningkatan plaque. Peradangan periodontal dan gusi kronis meningkatkan penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal dan tulang rahang, terutama gagal ginjal kronis, menyebabkan perubahan pada tulang, termasuk tulang rahang yang dapat menyebabkan gigi tangga, infeksi gigi dan periodontitis. Nah, dapat diduga juga orang-orang yang terjadi perubahan bentuk rahang menjadi lebih kecil itu karena penyakit ginjal, ya, penyakit ginjal kronis. Kemudian kesehatan ginjal dan terjadinya karies. Orang dengan penyakit ginjal kronis memiliki resiko karies yang lebih tinggi, ya, karena rongga mulut juga. Ibu-ibu, kalau dokter gigi itu sebetulnya peka, ketika pasien datang dari buka mulut, itu kita bisa tahu dari baunya rongga mulut, kita bisa tahu apa penyakit sistemik yang ada di dalam tubuh pasien. Misalnya, orang yang dengan gangguan ginjal ini, begitu dia buka mulut, itu kecium sekali bau urin, ya, bau urin. Nah, itu biasanya saya sampaikan, ibu ada kelainan di ginjal kan? Atau orang diabetes mellitus, baunya juga lain. Orang ada gangguan hepar, hati, itu baunya juga lain. Ya, itu baunya nggak enak banget, seperti bau feset, gitu ya, karena ada bilirubinnya berlebihan, gitu di situ. Jadi sebetulnya di dokter gigi itu bisa terdeteksi infeksi-infeksi awal yang terjadi di secara tubuh secara sistemik, ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kan kalau dokter gigi itu pakai masker ya, ibu-ibu ya, masker. Kalau ditanya sebetulnya fungsinya apa sih masker? Biar nggak cium bau, itu sebetulnya kurang tepat. Seharusnya nih kalau dokter gigi yang sadar. Karena fungsi masker di sini di dokter gigi itu dipakai untuk mencegah ketika kita omong. Dan kalau saya paling sering sekali khotbah untuk pegang bore. Tadi saya bilang saya khotbah pasien. Nah, saya cerita mulut saya pakai masker sehingga air saya tidak terpercik kepada pasien. Tetapi hidung biasanya kalau ada kelainan tetap saya buka sedikit baru saya tutup lagi. Saya bisa lihat, saya bisa cium kira-kira ada penyakit sistemik apa yang terjadi di pasien, gitu ya. Itu yang berikutnya, penyakit kulit. Terjadinya alergi dan keracunan bakteri yang termanifestasi di kulit penderita, dan masih banyak penyakit sistemik yang disebabkan oleh dan termanifestasi oleh kerusakan di lubang mulut dan gigi. Ada yang suka gatal aja, ada yang suka jerawat aja. Coba cek, ya, ini amat sangat berdampak, ya. Wajahnya kalau kita ini tidak berniat menghakimi atau apa, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang gini, aduh ini ibu wajahnya kotor, berjerawat, padahal dia tasnya bagus ya, bajunya bagus, ya, dan sepatunya bagus. Berarti kan ini orang sebetulnya pasti makanan juga bergizi, tapi ada apa ini? Nah, biasanya saya tanya, Bu, coba cek ini. Iya, saya itu sering sakit kepala, sering ini, sering itu. Nah, saya tanya, suami baik tidak? Kalau dia bilang suami baik, berarti dia rongga mulut. Tapi kalau suami tidak baik, oh mungkin rongga mulut baik, tapi suaminya yang mesti ikut diperiksa atau ikut di pertemuan pria jalan suci itu, ya. Jadi itu
Ibu-ibu, berhubungan dengan waktu ya, yang bisa saya sampaikan, kita masih punya 10 menit ya, kaji. Kita mungkin kalau ada yang mau tanya, sesi saya. Ini saya tutup dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Tikianos, Tuhan Yesus baik. Perkenalkan, saya nama Ibu Yuli Hosio, perwakilan dari Jemaat Yerusalem Kabupaten Mangkuharto, Papua Barat. Ya, jadi dari penjelasan tadi cukup baik sekali. Kami berterima kasih banyak penjelasan juga cukup kalian. Pertanyaan saya di sini berkaitan dengan perawatan. Tadi di situ ada beberapa perawatan. Salah satu yang saya mau tanyakan, karena saya juga ingin mau lakukan bagian itu, cuman saya masih bingung karena kalau di Papua mungkin tidak ada, kalau mungkin di Jakarta, cuma tempat yang jangan sampai karena ada banyak dokter gigi kita ke sana jangan sampai tidak sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Jadi yang saya mau tanya itu berkaitan dengan implan. Karena itu kan kelihatan dibawa ke dalam, jadi apakah efeknya itu ada efeknya atau tidak? Kalau kan ada yang pemasangan gigi palsu seperti itu, tapi ada juga yang implan. Kalau implan itu kan sifatnya permanen. Jadi mungkin saya minta penjelasan dari dokter berkaitan dengan implan ini, sehingga saya juga mau berobat nanti. Semoga hasil yang nanti saya dapat itu bisa baik. Terima kasih. Shalom. Shalom, salam satu. Saya Ibu Maulana Sawan, perwakilan dari untuk kali ini. Saya mau bertanya di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pemahaman kami pada saat cabut gigi sakit, seperti tadi penjelasan dari dokter bahwa ada penyakit berpengaruh pada penyakit sistematika. Nah, di situ kan diabetes dengan ginjal. Apakah dia berpengaruh ke saraf atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, mama saya meninggal gara-gara gigi. Sampai ada pengaruh, dokter mau terakhir itu dia tumor. Nah, itu yang saya mau bertanya. Apakah itu pengaruh sampai tumor itu bagaimana? Begitu. Siap. Terima kasih. Langsung aja. Jadi tadi mungkin saya tidak gambarkan ya, tetapi ada yang sebetulnya kalau ada waktu ini saya bisa keluarkan video tentang implan ya, apa bedanya implan dengan pemasangan gigi tiruan tetap ya. Jadi ibu-ibu, pemasangan gigi tiruan itu ada 2. Secara umum saya terangkan saja. Yang satunya yang lepasan. Tahu kan kalau yang lepasan ya? Nah, bisa bersiul sambil sikat gigi kalau yang lepasan gitu ya. Nah, kita tidak bisa bersiul sambil sikat gigi, tetapi kalau pakai gigi tiruan yang lepasan itu bisa sambil bersiul sambil menyikat gigi. Dan gigi tiruan lepasan juga sekarang sudah amat sangat berkembang. Sudah ada yang tipis, sudah ada yang logam, sudah ada yang macam-macam ya. Sudah ada yang fleksibel dan lain sebagainya. Itu yang lepasan. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya false fixed denture atau ada lagi yang implan. Jadi ada yang tanam bohongan, dalam arti tanam bohongan. Yang kedua ada yang tanam implan. Yang tanam bohongan itu yang tadi seperti gambar yang halaman berapa? Maaf Pak. Nah, ini yang tanam bohongan. Ini yang tanam bohongan. Jadi gigi kanannya dikecilin, gigi kirinya dikecilin, kemudian diselongsong masuk seperti topi, yang tengahnya menggantung. Kelihatan? Begitu ya? Nah, ini masuk dia. Plok. Ini gigi tiruan cekak atau fixed denture. Tetapi ini bukan implan. Ya. Kalau implan bagaimana? Kalau implan di lubang ini kita masukkan seperti baut ke dalam. Kita tanam. Kita tunggu selama 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Tetapi kalau saya suka pasang 6 bulan. Apa maksudnya ditanam 6 bulan itu? Untuk kita melihat bagaimana hubungan dia dengan penunjang atau penyangga gigi yang terjadi yang ada di sekitarnya.
si implan itu atau tidak. Karena implan itu fungsinya adalah mengembalikan fungsi akar gigi sebagai penunjang, gitu ya. Ketika 6 bulan kemudian kita foto ronsen CBCT, kemudian kita ketuk, kita dengar suaranya, kemudian kita goyang, kita tahu bahwa itu sudah terjadi perlekatan dan perbaikan, dan dia bisa mengembalikan fungsi dari pengunyahan dari fungsi yang pertama, ya. Barulah kita pasang kepalanya sesudah 6 bulan. Gitu. Jadi dari situ dia akan berfungsi kembali seperti gigi. Apa kelebihan dan kekurangannya implan dengan gigi cekat yang tadi? Kalau gigi cekat yang tadi, yang cabut 1, yang emalnya dibuang menjadi 2, kanan dan kiri. Kemudian gigi yang dibuat menjadi 3, pegangan, gigi, pegangan. Begitu ya. Nah, tapi kalau implan 1 gigi dibuatnya cuma 1, tapi waktunya menjadi lebih lama karena kita menunggu 4-6 bulan. Apakah dia terjadi masalah tidak? Tubuh bisa menerima nggak dia sebagai benda asing atau sudah diterima sebagai bagian dari tubuh? Baru kemudian kita kasih kepahaman. Begitu. Jadi kita harus pergi ke dokter apa kalau kita mau pasang implan? Tidak semua dokter gigi bisa, ya. Dokter bedah rahang seharusnya bisa. Spesialis bedah rahang, dokter gigi spesialis bedah rahang, atau dokter gigi spesialis prostodonti, ya, pembuatan gigi tiruan, atau dokter-dokter gigi yang sudah memiliki sertifikasi. Saya ambil sertifikasi itu di Singapura, cukup mahal, ya. Tetapi sekarang ada undang-undang yang baru, dokter gigi GP seperti saya, dokter gigi GP yang mengambil estetik dengan short course itu tidak diizinkan lagi. Tetapi kami biasanya melakukan, tapi undang dokter pakai nama dokter bedah, tapi kami lakukan gitu. Nah, gitu. Jadi semoga bisa menjawab. Ada yang kurang jelas atau sudah jelas? Kakak? Jelas ya? Jelas ya, jadi kita menunggu itu perbedaannya, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, oh, pencabutan gigi ya. Pencabutan gigi apakah bisa sampai ke saraf? Nah, kemudian ibunya dicabut gigi, kemudian meninggal, ternyata ada tumor di lubang mulut. Itu sering sekali saya dapatkan, ada tumor di atas gigi. Sering sekali, sering. Kenapa? Lubang sudah bertahun-tahun. Kemudian di bawahnya terjadi peradangan, sehingga kita ada bengkalan. Sebetulnya yang dimaksud tumor itu adalah pertumbuhan jaringan yang lebih daripada normal. Kalau ganas dia jadi cancer, ya. Kalau dalamnya berair dia jadi kista. Kalau dalamnya membusuk kita sebutnya sebagai abses, ya. Jadi sebetulnya pertumbuhan jaringan itu kita sebutnya tumor. Begitu kata dokter ya. Jangan sampai saya salah lagi, nanti saya tidak dulu. Nah, jadi apa namanya, kalau saya menangkap, jadi waktu giginya dicabut ya, ternyata meninggal waktu diselidiki ada tumor. Ya. Nah, kemudian apakah ada gangguan ke saraf kalau dicabut gigi? Dan itu pertanyaan sering ya. Dok, saya nggak mau cabut gigi atas. Kenapa? Nanti kena saraf mata saya jadi buta. Kena saraf telinga saya, nanti saya jadi budak yang tuli. Padahal itu sebetulnya secara langsung saraf itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak sakit gigi kemudian menyebar ke mata, kemudian menyebar ke telinga? Bisa. Nah, Bapak Ibu punya radio, ya. Kemudian satu kabelnya terbuka, dia kan konslet, betul? Yang rusak kan satu radio. Tetapi kalau kabelnya itu ditarik, cuma itu kabel yang rusak, kok ganti baru? Kemudian diganti baru, ya diperbaiki. Infeksinya kan hanya di situ saja, tetapi dampak kerusakan di tempat lain sudah terjadi. Jadi bukan karena dicabut. Kenapa dicabut? Berarti giginya sudah tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena infeksinya sudah menyebar ke mata, menyebar ke saraf, menyebar ke telinga, ya. Tetanus, sakit tetanus yang disebabkan karena infeksi di rongga mulut, kemudian dicabut
gigi kotor seperti melakukan operasi di tempat sampah, maaf. Ketika itu dilakukan dan terjadi tetanus, itu tidak menunggu 2 kali 24 jam. Pasiennya besoknya pasti langsung meninggal. Menjadi sehingga pencabutan gigi juga harus diperhatikan. Karena saya lihat di kampung-kampung itu banyak tukang gigi yang melakukan pencabutan. Nah itu namanya kesaraf, nah itu namanya infeksi, nah itu kemudian dicabut mati. Kenapa? Melakukan tindakan tanpa memperhatikan prosedur yang seharusnya dilakukan. Ya, melakukan apapun kalau kondisinya kotor itu kan tidak baik. Ya, tetapi kalau melakukannya baik, semuanya akan aman terkendali, ya. Bahkan si infeksinya itu tidak akan menyebar lagi ke tempat lain. Jadi kalau memang harus dicabut, ya cabut sudah. Tapi kalau bisa ditambal, tambal saja. Ya, karena harga implan gigi itu paling murah 15 juta, betul kakak ya? Jadi mahal sekali. Jadi kalau bilang kita orang miskin, siapa bilang? Hah? Siapa bilang kita orang miskin? Berapa kekayaan yang Tuhan sudah taruh dalam tulang hidup ini? Waktu saya mahasiswa, kami harus mengumpulkan gigi-gigi. Saya sampai di Bandung itu pergi ke kuburan, saya bilang sama tukang gigi, kok gali kuburan baru itu gigi saya beli ya? Betul, karena dari mana? Gigi depan sama mau gigi bagus mau beli, mau jual, tidak ada. Jadi mesti cari mayat, kecelakaan yang di pinggir jalan. Jadi karena harus gigi asli yang kami harus kumpulkan, kami pakai. Nah, yang paling aman bekerja sama lah dengan menggali kubur. Kubur yang belum waktunya digali, kali sudah 1 gigi 50.000 boleh. Ada berapa? Ada 20, 1 juta gali sudah. Ya, kuburan-kuburan yang tidak dikenal begitu. Jadi kita amat sangat kaya, hidup kita amat sangat terberkati. Dan kita diciptakan Tuhan. Kemudian kalau saya lihat tumor yang terjadi yang dapat menyebabkan kematian, biasanya tumor itu sudah terjadi keganasan, ya, atau dia sudah menekan bagian yang lain. Ya, kalau cuma tumor, saya pernah ini ikut asistensi, ada tumor di pipi, akhirnya sampai bolong, kalau makan nasinya keluar, tapi dia bisa tetap hidup karena dia tidak ada keganasan ke tempat lain. Flemong itu kakak ya, sampai dia setengah mati. Ya, ibu-ibu, saya rasa waktu saya sudah lebih dari 5 menit. Sebetulnya banyak pertanyaan, boleh sesudah ini boleh bertanya kita di tempat makan kah atau di mana kah. Saya masih sampai hari Minggu.